tiba-tiba aku ada perasaan langsung kayak nggak enak gitu, kayak ya aku nggak tahu ya, pokoknya aku nggak enak. Mungkin Mas Danto udah ngeliatin dari awal. Mas Danto langsung tarik aku keluar, terus aku langsung didoain aja sama Mas Danto. Aku kan karena aku nggak paham ya, Mas Danto yang muntah-muntah sampai sakit. Kamu udah boleh ceritain dong peran kamu dan di dalam film Dusun Mayat ini seperti apa karakternya? Di sini aku berperan sebagai Yuni. Yuni ini tuh dia tuh sama seperti yang lain mahasiswa juga. Dia ini tipe orang yang pendiam. Dia tuh tipe orang yang nggak pernah menceritakan tentang kehidupannya, dan dia bersahabat baik bersama dengan Nita. Nita ini orang yang sangat ceria, sangat yang humble. Dia punya banyak cerita yang dia selalu share tentang kehidupannya ke Yuni. Itu membuat Yuni jadi akrab sama Nita karena dia ngerasa hidup dia jadi berwarna ketika bersama dengan Nita. Jadi sahabat banget lah. Terus akhirnya ada satu saat di mana memang lagi ada libur di kampus, dan mereka merencanakan untuk liburan bareng, yaitu mereka berencana untuk ke gunung. Tapi yang sudah pernah naik gunung adalah Raka, pacarnya Nita, dan Aryo yang udah pernah sering trek gunung lah. Jadi aku dan Nita nih adalah orang yang pertama sebenarnya yang naik gunung. Terus akhirnya ada kesempatan kita naik gunung bareng. Nah disitulah awal mula cerita ini akhirnya terbuat Dusun Mayat ini. Ini cerita fiksi sebenarnya, tapi kalau misalkan ditelusuri sebenarnya banyak banget cerita-cerita aslinya dari Gunung Welirang. Jadi di sana itu si Nita ini tuh memang agak sedikit sengak lah. Dia memang tidak menghormati apa yang ada di dalam gunung. Dia nggak peduli dengan akan adanya, masa sih apakah mistis itu beneran ada. Dia nggak percaya dengan akan hal-hal seperti itu. Nah si Yuninya ini tuh ya dia cuma diam aja. Dia menghormati aja, tapi ya percaya nggak percaya. Sampai akhirnya terjadi dia salah jalan sampai masuk ke dua dunia yang dimana memang antara punya dua dimensi, antara dunia yang asli sama dunia yang ada yang punya kehidupan di dalam dusun mayat tersebut. Nah ternyata di Dusun Mayat ini memang selalu ada tumbal. Memang sering banget banyak orang-orang yang naik gunung ke sana dan akhirnya tersesat, dan itu memang kayak seperti ditumbalkan untuk si Dusun Mayat tersebut. Nah salah satunya ternyata kita yang target yang terjadi di Dusun Mayat. Jadi kayak gunungnya itu tuh kayak harus dikasih makan gitu. Terus yaudah gimana caranya si Yuni, Nita, Aryo, dan Raka ini untuk bisa keluar dari daerah Dusun Mayat ini dengan keluar pastinya dengan selamat, dan gimana cara untuk menyelesaikan tumbal-tumbal itu. Kalau syutingnya se-ekstrim apa kan di gunung, dan apa mungkin selalu? Kalau misalkan ekstrim pasti ekstrim karena tapi sebenarnya kita lebih ke fisik sih, kita main ke fisik ekstrimnya karena kita di sini lari, kita naik gunung beneran, kita di sini fisiknya memang benar-benar harus dijaga banget sih. Terus habis itu kalau misalkan ditanya seremnya selama syuting, semuanya sih berjalan dengan aman ya, kecuali kalau syuting di gua. Nah pas syuting di gua tuh memang bener-bener di gua beneran. Itu ada gua, aku lupa sih namanya gua apa, pokoknya di daerah Bekasi sana ya dikit, itu memang gua. Terus di situ memang emang agak serem banget, dan biasanya tuh kayak maghrib tuh nggak boleh syuting di sana, dan orang-orang yang memang bekerja di daerah sana tuh memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke gua. Dan kan syuting malam? Kita syuting dari pagi sampai pagi Di goa itu. Dan itu tuh memang pas di goa itu tuh itu struggle banget. Bahkan pernah waktu itu kita udah siap, kita udah ready syuting, tiba-tiba hujan deras, goanya banjir.
Ya memang nggak dibolehin syuting di sana deh kayaknya. Nah di sana tuh memang agak spooky banget sih. Ada salah satu orang yang memang orang hitmaker yang dia punya kemampuan lah. Nah di sana tuh ada namanya Mas Danto. Mas Danto tuh yang selalu nemenin aku, selalu ngejagain. Dia tuh sudah ngejagain. Nah Mas Danto ini dia punya kemampuan itu, terus aku jadi Mas Danto bilang, Manda, kamu jangan. Jadi aku waktu itu lagi halangan datang ke sana syuting, dan itu lagi dewannya, ya kan, perempuan tau lah ya. Nah terus habis itu pokoknya dia bilang dari awal tuh kayak nah perempuan kalau lagi halangan tuh baunya tuh udah beda gitu lah. Lagi kalau di tempat kayak gitu, walaupun kita sudah permisi ya. Mas Danto bilang, kamu jangan ke sana ya. Oh iya Mas, enggak. Gue syuting disuruh ke sono. Mau gimana? Goanya. Kita udah di set goanya, tapi ada salah satu spot kita nggak boleh ke sana. Mas Danto bilang sama aku, karena di situ kayak gerbangnya katanya. Terus tiba-tiba aku, ya namanya sutradara udah mengarahkan, Manda nanti berdirinya di sini ya. Ya udah mau nggak mau dong, harus berdiri di situ. Aku berdirilah di situ. Kita lagi briefing dan lain-lain. Dan akhirnya ya udah tiba-tiba aku ada perasaan langsung kayak nggak enak gitu. Kayak ya aku nggak tahu ya, pokoknya aku nggak enak. Mungkin Mas Danto udah ngeliatin dari awal. Mas Danto langsung tarik aku keluar, terus aku langsung didoain aja sama Mas Danto. Aku kan karena aku nggak paham ya, Mas Danto yang muntah-muntah sampai sakit. Karena masih ada beberapa hari kan, gitu sih. Tapi akhirnya besok-besoknya untuk lebih hati-hati lagi aja. Tapi setelah kejadian itu ada pengalaman mistis gitu nggak yang Kamanda alami selama syuting atau after pulang? Enggak sih, selama habis itu, setelah kejadian itu memang Mas Danto untuk memang benar-benar ngejagain aku supaya tidak ada hal-hal seperti itu lagi. Tapi kamu ada basic naik gunung kan? Belum, setelah itu iya. Berarti itu ini pertama kali naik gunung. Syuting ini pertama kali naik gunung, ternyata ya dengan kesombongan aku ya. Oh iya sih, gue naik sampai pos 3, habis itu syuting turun lagi kan. Ternyata memang mungkin secara fisik bisa, dan akhirnya selesai syuting, benar-benar selesai, besoknya gue langsung ke Merbabu. Lagi ya? Enggak sih. Itu kebetulan karena disupport sama laki gue ya, karena dia nanya, kamu beneran naik gunung? Naik aku pokoknya setiap itu gue selalu video aku udah di pos 1, pos 2, pos 3 report biar dia percaya kan. Habis itu terus dia bilang, kok nggak sampai puncak ya, kan syuting cuma sampai situ doang. Kalau sampai puncak nggak base camp dong gue. Akhirnya besokannya setelah dia tahu gue ada secara fisik bisa, besokannya langsung diajakin, ya udah nih besok kita beneran naik gunung ya. Ya udah, namanya lagi bucin-bucinnya kan. Begitulah singkat cerita. Kamanda kan itu pertama kali naik gunung berarti ya? Iya. Kira-kira persiapannya dari Kamanda sendiri gimana waktu itu? Kalau persiapannya sih waktu itu aku sama pemain-pemain lain kita tuh memang latihan fisik sih. Jadi pas setelah reading kita langsung latihan fisik. Terus habis itu karena basicnya, maksudnya anak-anakku juga pada berolahraga ya, kan basic pertama tuh harus kayak jalan ya, kayak sering jogging, treadmill gitu-gitu. Jadi aku untuk jalan jauh masih aman. Paling terkadang ya heart rate-nya tinggi, kalau tinggi istirahat, udah itu aja sih. Kan syuting sampai naik gunung juga fisiknya jadi double ya? Masih double. Sampai ketika di momen itu sempat ada mungkin sakit gitu nggak sih? Atau mungkin ada cedera atau badannya lemes banget? Oh enggak sih, mungkin karena diajarin juga dari awal kalau naik gunung tuh ya jangan terburu-buru, santai aja, ntar juga nyampe kok. Yang penting nggak kayak seakan kayak gue paling jago nih, gue paling bisa, gue paling cepet, nggak usah kayak gitu. Karena pasti yang akan terkalahkan sama heart rate sama nafas. Jadi nafasnya harus santai, nafasnya pelan-pelan, nanti lama-lama juga nyampe. Boleh di-spill nggak gunung apa yang dipakai buat syuting? Welirang. Oh Lirang, gunung aslinya. Gunung Welirang asli. Cerita itu sama ya? Gunung Welirang, tapi kita rute beda. Oh beda. Rute beda, jadi rute yang memang bukan warga-warga lain untuk naik. Kita memang ada rute khusus sendiri untuk mendaki. Nah, tapi itu harus sama polisi hutannya, karena itu memang benar-benar jalannya tuh
kecil banget dan itu jadi agak terjal gitu, langsung di bawahnya langsung bener-bener kalau salah nginjek jatuh. Danau itu danau yang di Weliring tuh. Kalau danau waktu itu kita nggak di Welira. Danau tuh aku lupa di mana itu. Tapi emang suasana itu sesepupu itu nggak sih? Gunungnya sesepupu itu nggak? Sekrip itu nggak? Mungkin karena rame-rame kali ya. Mungkin karena rame-rame jadi masih aman-aman aja. Kecuali kalau memang dikit orangnya mungkin spooky. Pas pulangnya mungkin yang lebih spooky karena lu turun gunung pas maghrib tuh agak serem, nggak ada lampu. Nah, belajar dari waktu syuting di Welirang soal dusun mayat ini untuk ke Merbabu ada kehati-hatian gitu nggak sih? Iya pasti ada dong, pasti kayak ya kita harus lebih hati-hati secara fisik dan lain-lain, ya tetap harus berdoa bagaimanapun, ya percaya nggak percaya, tapi kan tetap aja kan di gunung itu kan ada banyak binatang. Kalau mungkin hantu kita nggak lihat, kalau ada binatang kayak mana? Gitu. Waktu naik ke Merbabu gimana? Secapek kan kalau yang syuting mungkin bawahnya nggak seberat kalau sendiri ya. Kalau naik sendiri kan mungkin ada krunya yang bawain. Kalau syuting kalau pas lagi naik sendiri ke Merbabu secapek apa rasanya? Nggak capek, ya capek sih, capek. Tapi kalau barang-barang kan aku dibawain pakai porter, nggak usah repot tuh deh. Pakai porter aja. Tim porter ya, tim porter ya. Tapi kalau Kamanda sendiri percaya nggak sih sama hal-hal mistis seperti kisah-kisah di sebuah desa yang Pasti ada aja, semuanya pasti ada cerita, nggak mungkin enggak. Ya apa ya? Ya aku percaya aja sih. Seru aja sih kalian cerita-cerita begini. Kamanda kan tadi Kamanda bilang jadwalnya nggak tentu ya. Gimana sih cara Kamanda untuk mengatur dengan jadwal yang tidak tentu itu dengan kehidupan sehari-hari Kamanda? Kebetulan ada manajer ya, jadi dia yang ngaturin aja sih. Terus kalau buat yang pertama kali buat Manda di film ini apa nih yang baru banget selain naik gunung buat tim Orlani? Mungkin apa ya? Ya mungkin baru pertama kali syuting sama Fahad, baru pertama kali syuting sama Ersya. Tapi kalau sama Randy udah pernah. Oke, makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.